Halo kawan-kawan, selamat pagi, semangat pagi, salam agro. Perkenalkan, saya Wendel Sembiring dari Universitas Prima Indonesia, program studi agroteknologi NIM 223305010039, ingin menjelaskan apa itu asisten kebun kelapa sawit dan tugas tanggung jawabnya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan asisten kebun kelapa sawit, di mana asisten kebun kelapa sawit itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan manajemen dalam suatu divisi, di mana perusahaan kelapa sawit yang biasanya satu kebun atau yang dinamakan divisi itu memiliki luas lahan 700 hektar sampai 1000 hektar, tergantung dari perusahaan masing-masing. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu tugas dari asisten kebun kelapa sawit, di mana tugas asisten kebun kelapa sawit bertanggung jawab dalam melaksanakan pencapaian target terhadap divisi yang dipimpinnya dalam melaksanakan semua kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi. Misalnya menerima hasil kerja dari para mandor, kemudian membuat rencana kerja. Tugas asisten kebun kelapa sawit juga secara umum membantu manajer memaksimalisasi hasil perkebunan dan pengolahan, merencanakan kerja harian, mengoptimalisasi sumber daya yang ada, menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu. Di mana juga asisten ini membantu karyawan melatih cara kerja yang benar, memotivasi karyawan, menjadi mentor atau pelindung karyawan. Dan di sini apa aja sih karakter yang perlu dalam seorang asisten perusahaan kebun kelapa sawit? Di sini saya akan memaparkan poin-poinnya. Pertama, asisten kebun kelapa sawit itu harus berbadan sehat, karena ini sangat penting lantaran untuk melakukan pekerjaan apapun. Berbadan sehat menjadi mutlak diperlukan, apalagi pekerjaan asisten secara visi yang sangat memerlukan kondisi kesehatan yang prima, karena seorang asisten bekerja mulai dari sebelum matahari terbit atau apel pagi dan pulang setelah matahari terbenam, menghabiskan TBS. Kedua, asisten itu harus bermental kuat. Pekerjaan asisten banyak berinteraksi dengan karyawan dalam jumlah banyak, sekitar 60 karyawan atau lebih, sehingga diperlukan mental yang kuat karena yang diatur adalah karyawan buruh dengan tingkat pendidikan yang beragam, di mana karakter pekerjaan seperti ini tidak memiliki alur pikiran yang panjang, sehingga apabila asisten memiliki mental yang lemah, dipastikan bakal sulit mengatur karyawan guna mencapai target. Ketiga, asisten itu harus berotak bisnis. Ini sangat penting bagi asisten, karena perusahaan di mana saja seorang asisten yang termasuk manajerial, maka dalam melaksanakan tindakan pekerjaannya harus dipertimbangkan apakah pekerjaan ini akan memberikan keuntungan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Keempat, asisten kebun kelapa sawit itu adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin divisi atau bagian atau unit di pabrik dan berperan sebagai pembantu, bisa mengatur manajer dan karyawan dalam melaksanakan segala jenis pekerjaan di lapangan. Kelima, asisten harus memiliki keahlian dan pengetahuan atau skill and knowledge, memiliki keahlian spesial serta pengetahuan di mana itu apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Keenam, kemampuan menganalisa dan memecahkan permasalahan. Seorang asisten mampu menganalisa dan memecahkan masalah dengan cara memperoleh sumber informasi yang akurat. Ketujuh, asisten harus mampu bersosialisasi. Nah, mungkin dari teman-teman udah mengetahui nih spesifikasi dari asisten. Sekarang pasti kan teman-teman ingin tahu atau bertanya-tanya tentang berapa sih rata-rata gaji asisten perkebunan kelapa sawit.
pertanyaan besar tuh kan bagi teman-teman. Yang saya ketahui, rata-rata gaji asisten perkebunan kelapa sawit itu setiap bulannya itu bisa mencapai 5 juta sampai 12 juta loh. Sangat fantastis bukan? Dan bagaimana? Tertarik nggak menjadi asisten perkebunan kelapa sawit? See you. Terima kasih.